Berawal dari dipilihnya menjadi Ketua Pertina atau Persatuan Tinju Amatir Kabupaten Gianyar, Iketut Purnama bertekad mendirikan Sasana Tinju Wake Boxing Champ. Ia yakin jika dilakukan pembinaan secara konsisten, Indonesia akan melahirkan para juara tinju. Namun memang bukan persoalan mudah. Untuk menjadi juara, para petinju harus berlatih tiap hari selama bertahun-tahun. Dan mereka juga harus mengikuti berbagai kejuaraan. Semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sejak didirikan 2 tahun lalu, Sasana Wake Boxing Camp yang berlokasi di Desa Kramas Gianyar menampung 12 orang petinju muda. 10 orang berasal dari Nusa Tenggara Timur, 1 diantaranya wanita. Kehadiran para petinju muda dari NTT memicu minat 2 pemuda lokal Bali untuk ikut bergabung. Ini merupakan tekad besar Iketut Purnama untuk melahirkan juara tinju dunia saat pandemi COVID-19 melanda. Sejumlah usahanya di bidang pariwisata bangkrut. Padahal usahanya itulah yang membiayai operasional Sasana Wake Boxing Camp. Meskipun mendapat bantuan dari KONI Gianyar, jumlahnya tak menutup biaya operasional. Tak ingin cita-cita melahirkan juara tinju dunia menguap begitu saja, ia pun mengajak para atlet tinju untuk menjadi peternak kambing. Iketut Purnama lalu merogoh tabungannya termasuk mencairkan asuransi. Pada tahap pertama, ia mendatangkan 10 induk kambing dan disusul 50 berikutnya. Kambing didatangkan dari Purbalingga, Jawa Tengah. Bersama sejumlah petinju, ia belajar berternak kambing. Kandang kambing ia dirikan di tengah sawah berjarak sekitar 300 meter dari Sasana Tinju. Usaha ternak kambing ini ia namai Wake Farmhouse. Setelah setahun berjalan, 60 kambing tersebut beranak pinak hingga saat ini menjadi 129 ekor kambing. Iketut Purnama mengakui ternak kambing bukan persoalan mudah. Penyediaan pakan adalah hal yang paling berat, sebesar 80% biaya ternak kambing adalah di bagian pakan kambing. Ia lalu menyewa sawah untuk ditanami jagung. Daun jagungnya dimanfaatkan untuk pakan kambing setelah terlebih dulu difermentasi. Untuk kandang, ia bagi menjadi 3, yaitu kandang kawin, kandang menyusui, dan kandang penggemukan. Kalau Sasana Tinju kebetulan dulu ada kekosongan di Pertina Gianyar. Jadi saya disuruh menjadi ketua di Pertina Gianyar, Persatuan Tinju Amatir Indonesia itu untuk daerah Gianyar. Nah, akhirnya saya mau dan barulah kita mendirikan sasananya ke awalnya. Itu anggota kebanyakan atlet kita itu dari NTT kebetulan, NTT, dan juga ada orang lokalnya 2 orang, masih anak-anak, yang udah untuk kita siapkan lah ke depannya itu. Pembiayaan kebetulan dari KONI sendiri itu ada anggaran dananya untuk tapi karena kondisi pandemi ini mungkin pendapatan daerah yang turun, kita agak minim lah dapatnya sekarang ini dananya. Karena kebetulan kita dulu bergerak di dunia pariwisata lah, dengan kondisi pandemi seperti ini nggak ada yang bisa kita lakukan untuk di dunia pariwisata, maka kita beralih ke peternakan. Untuk siapa tahu ini menjadi sumber kehidupan ke depannya lah selain pariwisata nantinya. Awal belajar ya mereka kita ajak untuk untuk ngarit itu kan, untuk bikin pakan, memelihara kesehatan kambing, itu sih. Ya pada dasarnya mereka itu juga udah dari peternak dari desanya masing-masing, udah biasa melihara kerbau gitu lah, sapi itu. Kalau di sini sih nggak terlalu sulit lah ngajarin sekedar peternak, cuma belajar ngarit, untuk bikin pakan tuh nggak terlalu sulit lah. Kendala dari peternak, hampir semua peternak pasti kendalanya di pakan ya. Tapi kebetulan dengan ada metode pakan untuk fermentasi, silase kayak gitu, bisa diatasi lah itu. Kita dari setahun lalu itu kambingnya sekitar 60 ekor lah. 60 ekor, indukan itu sekitar 51 ekor, dan pejantannya sekitar 9 ekor. Dan sekarang udah mencapai sekitar 129 ekor. Kalau
kita itu di breeding itu pembangbiakan itu kambing betina kita campur dengan pejantan 1 ekor. Setelah hamil baru kita pisahkan dia ke kandang melahirkan. Nanti setelah lahir baru kita sapih setelah umur 3 bulan. Setelah umur 3 bulan baru kita siapkan lagi kandang untuk anak-anakan yang umur 3 bulan. Gitu. Kalau penggemukan itu atau fattening itu memang kita siapkan kandang-kandang baterai kayak gini ini untuk penggemukan dia. Ya setelah kita gemukkan selama 3 bulan baru kita jual lagi. Ya semoga dengan peternak kambing ini, kebetulan di Bali ini kan masih jarang ya peternakan terutama kambing. Sapi pun kayaknya masih jarang ada yang fokus memang di peternakan, masih ada cuman petani yang pelihara 1 ekor 2 ekor lah. Maka kita harap ke depannya sih generasi muda itu jangan 100% menggantungkan Bali lah, masyarakat Bali jangan 100% menggantungkan hidupnya pada dunia pariwisata aja. Mungkin harapan saya ke depannya malahan pariwisata sebagai bonus. Nanti peternakan, pertaniannya kita jadikan utama gitu. Saat ini ada 4 atlet yang dilibatkan dalam usaha ternak kambing di Wake Farmhouse. Salah satunya Arianto yang sehari-hari menjadi asisten pelatih di Wake Boxing Camp. Pria asal Sumba Timur NTT ini mengaku berternak kambing adalah hal baru yang ia jalani. Namun menjadi seorang peternak adalah hal biasa yang ia lakukan saat tinggal di kampung meski dengan cara yang berbeda. Ia pun tak merasa keberatan jika separuh waktunya dihabiskan untuk mengurus ratusan kambing-kambing di Wake Farmhouse. Pagi ia gunakan untuk mengurus kambing, sedangkan sore hari ia gunakan untuk melatih para atlet. Bersama 3 rekan atletnya, Arianto begitu telaten mengurus kambing-kambing milik Iketut Purnama, mulai dari menyabit, memberi rumput, hingga berjaga di kandang saat malam tiba. Meski tak mendapat upah, tetapi ia sangat bersyukur karena telah diberi tempat tinggal dan makan selama berada di Bali. Jika tinju adalah hobinya, maka berternak adalah peluang usaha yang nantinya bisa ia kembangkan. Kalau berternak kayak gini baru di sini. Sebenarnya dari dulu di kampung saya itu berternak juga, tapi tidak model seperti ini saya berternak di sana. Di sana kan langsung lepas liar di padang. Belajar berternak yang seperti ini yang langsung di kandang baterai dengan di kandang-kandang umbaran ini baru setelah sampai sini saya. Ada kendalanya nggak, Pak? Enggak ada kendala sama sekali. Lancar lah gitu. Intinya kita pengen belajar ya pasti lancar. Dari pagi saya kerja di kandang macam ngasih makan, pagi kan ngasih makan. Setelah itu udah saya lanjut kerja kandang. Setelah itu sorenya baru saya latih teman-teman. 1 minggu berapa kali latihan? 1 minggu 5 hari dari Senin sampai Jumat. Itu ada berapa atlet yang dilatih? Atlet di Sasana di sini ada 12 atlet. Ada atlet luar di luar Bali, ada dari NTT semua, ada yang dari Sumba, ada yang dari Flores juga, dan yang keduanya itu atlet lokal Bali.